Pernahkah Bapak dan Ibu di usia 60 atau 65 tahun ke atas mendapat ajakan dari anak, "Pak, Bu, tinggal sama kami saja, biar lebih mudah dirawat." Kalimat itu terdengar penuh kasih, membuat hati hangat, tapi diam-diam juga memunculkan tanda tanya besar. Apakah tinggal bersama anak benar-benar keputusan terbaik, atau justru awal dari kehilangan sesuatu yang selama ini kita jaga? Kebebasan, kendali, bahkan kehangatan hubungan keluarga. Pertanyaan ini sangat penting, karena keputusan di usia senja bukan sekadar soal tempat tinggal, tetapi soal martabat dan kebahagiaan kita sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari saya ajak Bapak dan Ibu berinteraksi. Silakan tuliskan di kolom komentar Bapak dan Ibu sekarang tinggal di kota mana. Apakah di Jakarta yang sibuk, Surabaya yang hangat, Bandung yang sejuk, atau mungkin di desa kecil dengan suasana tenang? Dengan berbagi, kita bisa merasa lebih dekat satu sama lain, seolah sedang duduk bersama di ruang tamu. Dan jangan lupa, mari kita dukung channel Kesehatan Lansia TV dengan menekan tombol subscribe dan like, agar semakin banyak saudara kita di seluruh Indonesia yang mendapat manfaat dari pembahasan penting ini. Bapak dan Ibu yang saya cintai, banyak lansia mengira bahwa tinggal bersama anak otomatis membawa ketenangan. Ada keyakinan bahwa akan lebih mudah dirawat, biaya hidup bisa lebih hemat, dan cucu-cucu bisa menemani hari tua. Tapi kenyataannya, tidak sedikit yang justru merasa kehilangan setelah pindah. Ada yang kehilangan kendali atas uang, ada yang kehilangan kebebasan kecil sehari-hari, bahkan ada yang merasa hubungan dengan anak menjadi renggang. Hal-hal ini jarang dibicarakan, padahal bisa membuat hari tua tidak lagi indah. Karena itu, sebelum Bapak dan Ibu memutuskan untuk pindah tinggal bersama anak, ada baiknya menyiapkan diri dengan matang. Ada setidaknya 7 hal penting yang harus dipikirkan lebih dulu, agar keputusan yang diambil benar-benar membawa kebahagiaan, bukan penyesalan. Hal-hal ini bukan teori kosong, melainkan hasil dari pengalaman nyata banyak lansia yang sudah melewatinya. Dan setiap poin akan kita bahas dengan solusi praktis, supaya Bapak dan Ibu tahu langkah apa yang terbaik. Di segmen berikutnya, saya akan membagikan kisah nyata seorang pensiunan guru dari Magelang bernama Pak Ridwan. Kisah beliau bisa menjadi cermin bagi kita semua. Bagaimana niat baik untuk tinggal bersama anak bisa berubah menjadi dilema, sekaligus apa yang bisa kita pelajari agar lebih siap menghadapi pilihan besar di usia senja. Jadi pastikan Bapak dan Ibu tetap bersama saya, karena perjalanan ini baru saja kita mulai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata yang bisa menjadi cermin bagi kita semua. Namanya Pak Ridwan, seorang pensiunan guru SMP dari Magelang. Usianya kini 74 tahun. Setelah istrinya wafat, ia menjalani hari-hari seorang diri di rumah kecil, peninggalan keluarga. Hidupnya sederhana tapi penuh makna. Setiap pagi ia menyapu halaman, membuat kopi hangat lalu duduk di teras sambil membaca koran ditemani suara burung. Meski sendiri, beliau merasa tenang karena masih bisa mengatur hidup sesuai caranya. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi juga penyimpan kenangan puluhan tahun. Namun suatu hari telepon berdering dari Pontianak. Anak sulungnya dengan penuh kasih mengajak Pak Ridwan pindah. "Pak, Bapak jangan sendirian di Magelang. Rumah terlalu besar. Tinggal di sini saja, ada kamar kosong, cucu-cucu kangen. Biaya hidup juga bisa lebih hemat," begitu bujuk anaknya. Siapa yang tidak terenyuh mendengar ajakan penuh cinta seperti itu? Dengan harapan bisa lebih dekat dengan keluarga, Pak Ridwan pun menjual rumahnya, menyimpan sebagian tabungan, dan berangkat menyeberangi lautan demi sebuah harapan baru. Awalnya semua terasa indah. Disambut hangat, bisa makan malam bersama dan bercengkerama dengan cucu. Namun setelah 8 bulan situasi berubah. Anaknya sibuk bekerja, menantu sering tampak lelah, cucu-cucu asyik dengan gawai. Tabungan yang dulu aman perlahan terpakai untuk renovasi rumah dan kebutuhan keluarga. Hingga suatu sore, Pak Ridwan berkata lirih, "Saya tinggal di rumah besar penuh suara tapi hati saya kosong. Rumah ini bukan milik saya, hati saya juga tidak ikut pindah." Kalimat itu menggambarkan rasa sepi yang sering dialami lansia, meski dikelilingi keluarga. Bapak dan Ibu, kisah Pak Ridwan bukanlah satu-satunya. Banyak lansia yang berharap tinggal bersama anak akan menghadirkan kebahagiaan. Namun kenyataannya justru membawa dilema. Bukan berarti anak tidak sayang, tapi ketika kita melepas semua kendali, kita bisa kehilangan rasa memiliki atas hidup sendiri. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi risiko itu? Ataukah kita justru bisa mengantisipasi dengan persiapan matang? Inilah yang akan kita bahas dalam 7 poin penting selanjutnya. Coba Bapak dan Ibu renungkan.
Apakah pernah berada di posisi seperti Pak Ridwan atau mungkin sedang mempertimbangkannya sekarang? Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal pertama yang wajib dipersiapkan sebelum memutuskan tinggal bersama anak adalah urusan keuangan. Banyak orang tua merasa tenang karena mengira biaya hidup akan terasa lebih ringan jika ditanggung bersama. Tetapi kenyataannya, tidak jarang uang pensiun dan tabungan perlahan bercampur dengan kebutuhan keluarga anak. Awalnya terasa wajar, karena kita percaya dan ingin membantu. Namun lama-kelamaan batas itu menjadi kabur. Akibatnya, banyak lansia tidak lagi tahu berapa sisa uangnya, untuk apa dipakai, bahkan sungkan membeli kebutuhan pribadi karena takut dianggap membebani. Saya pernah mendampingi seorang pasien, sebut saja namanya Ibu Murni, seorang janda berusia 72 tahun. Beliau tinggal di Bekasi dan sebelumnya memiliki rumah kontrakan kecil yang disewakan. Setelah anak bungsunya menikah dan pindah ke Yogyakarta, Ibu Murni diminta ikut tinggal bersama mereka. Dengan niat baik, beliau menjual rumah kontrakan itu dan menyerahkan sebagian besar uangnya kepada anak. Awalnya semua berjalan baik. Ia mendapat kamar sendiri, ikut makan bersama dan bahkan diberi uang saku mingguan. Tetapi setelah beberapa bulan, ia sadar dirinya tidak lagi memiliki kendali penuh. Saat bertanya tentang tabungan, jawabannya selalu kabur. Sudah dipakai untuk renovasi, Bu, atau nanti saya catat. Situasi seperti ini sangat berisiko. Uang bagi lansia bukan sekadar angka, tapi simbol kemandirian dan harga diri. Saat kehilangan kendali, lansia merasa tak berdaya. Bayangkan membeli sandal baru saja harus berpikir 2 kali. Apalagi jika ingin memberi hadiah kecil untuk cucu. Tidak jarang, rasa sungkan itu membuat orang tua menahan diri. Padahal mereka masih punya hak atas hasil jerih payah sendiri. Maka sebelum pindah, Bapak dan Ibu harus benar-benar menyiapkan rencana keuangan yang jelas. Solusinya adalah tetap pisahkan keuangan pribadi dengan keluarga anak. Simpan tabungan di rekening atas nama sendiri, dengan akses penuh hanya untuk Bapak dan Ibu. Jika ingin berbagi, buat kesepakatan tertulis tentang siapa yang menanggung apa. Jangan ragu melibatkan pihak ketiga seperti notaris atau penasihat keluarga agar semuanya transparan. Dengan begitu anak merasa aman, orang tua tetap dihormati, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ingat, menjaga kemandirian finansial bukan berarti tidak percaya pada anak, melainkan bentuk cinta pada diri sendiri agar tetap bermartabat. Sekarang coba renungkan. Apakah Bapak dan Ibu sudah menyiapkan strategi keuangan jika suatu saat harus tinggal bersama anak? Silakan tuliskan pendapat di kolom komentar. Pengalaman dan tips Bapak Ibu bisa jadi panduan berharga bagi lansia lain yang sedang bingung mengambil keputusan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kedua yang sering luput dari perhatian saat memutuskan tinggal bersama anak adalah hilangnya kebebasan kecil dalam hidup sehari-hari. Mungkin terdengar sepele, tetapi justru inilah yang paling sering membuat lansia merasa tidak lagi menjadi dirinya. Kebebasan itu sederhana. Memilih kapan ingin minum teh, kapan menonton acara favorit, atau kapan menerima tamu sahabat lama. Ketika semua hal kecil itu harus menunggu izin atau menyesuaikan keadaan rumah anak, perlahan harga diri ikut terkikis. Saya teringat kisah Pak Mahmud, 75 tahun, yang sebelumnya tinggal di rumah peta di Semarang. Ia sangat aktif di pengajian, rajin menyapu halaman dan suka masak menu kesukaan. Setelah jatuh ringan di kamar mandi, anak perempuannya mengajaknya pindah ke Bogor. Awalnya terasa nyaman, tapi perlahan ia tak lagi bebas. Ia tak boleh menerima tamu karena cucu sedang belajar. Ia dilarang masak karena dapur dianggap sempit. Bahkan untuk keluar sebentar ke warung membeli gorengan, ia harus menunggu anak pulang kerja. Hal-hal kecil yang dulu terasa wajar kini menjadi penuh aturan. Bapak dan Ibu, kebebasan kecil inilah yang membuat hidup terasa berarti. Ketika hilang, orang tua sering merasa seperti tamu di rumah sendiri. Lalu apa solusinya? Pertama, bicarakan sejak awal tentang ruang pribadi. Kapan Bapak Ibu bebas menerima tamu? Kapan boleh beraktivitas sendiri? Kedua, pertahankan rutinitas sederhana yang memberi makna. Jika terbiasa jalan pagi, pastikan tetap dilakukan. Jika suka merawat tanaman, minta sudut kecil untuk tetap berkebun. Dengan begitu, meski tinggal bersama anak, Bapak dan Ibu tetap merasa berharga. Sekarang saya ingin bertanya, pernahkah Bapak dan Ibu merasakan sungkan hanya karena ingin melakukan hal sederhana di rumah anak? Tuliskan di komentar. Pengalaman Bapak Ibu bisa membuka mata keluarga lain bahwa kebebasan kecil itu sangat penting bagi martabat lansia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, banyak orang tua berharap tinggal bersama anak akan mempererat kasih sayang.
Bayangan yang muncul biasanya indah, makan bersama, bercengkerama setiap malam dan bercanda dengan cucu setiap hari. Namun kenyataannya, ketika dua generasi hidup di bawah satu atap tanpa batas jelas, gesekan kecil sering muncul. Perbedaan gaya hidup, pola tidur, hingga cara mendidik anak bisa memicu ketegangan yang pelan-pelan meretakkan kehangatan. Saya teringat kisah nyata seorang janda berusia 70 tahun bernama Ibu Salamah dari Surabaya. Selama bertahun-tahun, ia dan putrinya Dwi memiliki hubungan yang sangat hangat. Mereka rutin berkirim pesan setiap pagi, saling menelpon malam hari, bahkan sering makan bersama setiap 2 minggu sekali. Namun ketika Ibu Salamah pindah ke Jakarta untuk tinggal bersama Dwi setelah sakit ringan, situasi berubah. Percakapan hangat berganti menjadi basa-basi singkat. Dwi sering terlihat lelah, cucu-cucu menjaga jarak karena takut berisik, dan makan malam keluarga yang dulu penuh tawa kini terasa kaku. Suatu hari Ibu Salamah mengaku lirih, "Saya rindu hubungan kami yang dulu, sekarang saya merasa jadi beban." Bapak dan Ibu, hubungan keluarga yang sehat justru membutuhkan jarak yang tepat. Terlalu jauh bisa membuat rindu, tetapi terlalu dekat tanpa ruang pribadi bisa menimbulkan kejenuhan. Solusinya adalah menjaga keseimbangan. Jika memungkinkan, lebih baik tetap punya rumah sendiri meskipun sederhana, lalu rutin berkunjung ke rumah anak. Kunjungan singkat justru membuat pertemuan lebih berharga. Jika harus tinggal serumah, buat kesepakatan jelas sejak awal. Siapa yang bertanggung jawab atas apa, bagaimana pembagian waktu, dan kapan masing-masing punya ruang pribadi. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk jujur. Pernahkah merasakan perubahan hubungan dengan anak ketika tinggal terlalu lama bersama? Coba tuliskan di komentar. Dengan berbagi kita bisa belajar bahwa menjaga hubungan bukan hanya soal dekat secara fisik, tetapi juga tentang memberi ruang agar kasih sayang tetap hangat dan tidak berubah menjadi kejengkelan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak lansia percaya bahwa pindah ke rumah anak otomatis akan membuat kesehatan lebih terjaga. Alasannya sederhana. Ada yang menemani, ada yang mengawasi, ada yang merawat. Namun kenyataannya, tubuh dan pikiran lansia sangat peka terhadap perubahan. Rutinitas yang selama ini menyeimbangkan hidup bisa hilang. Lingkungan baru terasa asing, dan suasana rumah yang berbeda justru bisa menguras energi. Hasilnya kesehatan fisik maupun mental perlahan menurun, meski awalnya tampak baik-baik saja. Saya teringat kisah Pak Suyono, seorang lansia berusia 76 tahun dari Tegal. Sebelum pindah hidupnya penuh keteraturan. Setiap pagi ia berjalan ke masjid, sarapan bubur kacang hijau, minum obat tepat waktu, lalu merawat tanaman sambil mendengarkan radio. Tekanan darahnya stabil, gula darah terkontrol, dan wajahnya selalu cerah. Namun setelah pindah ke rumah anak di Surabaya, semuanya berubah. Ia tidak berani keluar sendiri karena tidak tahu arah. Jadwal makan bergeser menyesuaikan keluarga, tidur malam terganggu karena bising jalan raya, dan ia tak lagi punya teman sebaya untuk berbincang. Dalam 2 bulan, tekanan darahnya melonjak, tidur tak nyenyak, nafsu makan turun, bahkan mulai lupa minum obat. Bapak dan Ibu, inilah bukti bahwa kesehatan lansia bukan hanya soal obat dan makanan, tetapi juga soal kestabilan rutinitas dan rasa familiar. Tubuh dan pikiran kita membutuhkan pola yang konsisten. Ketika pola itu hilang, keseimbangan ikut terganggu. Banyak penelitian medis juga menegaskan bahwa perubahan lingkungan yang drastis dapat memicu stres, depresi, bahkan mempercepat penurunan fungsi kognitif pada lansia. Itu sebabnya, kesehatan seringkali menurun justru bukan karena penyakit baru, melainkan karena hilangnya kebiasaan lama yang memberi makna. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, pertahankan rutinitas sederhana yang biasa dilakukan meski tinggal di tempat baru. Jika terbiasa jalan pagi, tetap lakukan meski hanya di halaman. Jika suka merawat tanaman, minta sudut kecil untuk tetap menanam bunga atau cabai. Kedua, jaga pola makan dan obat tetap konsisten, jangan menunggu anak mengingatkan. Ketiga, cari komunitas baru seperti masjid, posyandu lansia, atau tetangga sebaya agar tetap ada interaksi sosial. Bila perlu, gunakan bantuan perawat profesional yang bisa memastikan jadwal obat, aktivitas, dan pola hidup tetap teratur. Sekarang saya ingin bertanya, Bapak dan Ibu, apakah pernah merasa tubuh justru lebih lemas atau cepat sakit setelah pindah ke tempat baru? Jika iya, silakan tulis di komentar. Dengan berbagi, kita bisa saling mengingatkan bahwa menjaga kesehatan lansia bukan hanya dengan obat, tapi juga dengan menjaga rutinitas dan lingkungan yang membuat hati tenang. Bapak dan Ibu yang saya cintai, hal kelima yang perlu dipersiapkan sebelum memutuskan tinggal bersama anak adalah perlindungan hukum.
Banyak orang tua percaya penuh bahwa anak kandung tidak mungkin menyakiti mereka. Keyakinan ini wajar, karena anaklah yang kita besarkan dengan kasih dan doa. Namun kenyataannya, tanpa batasan yang jelas, posisi orang tua bisa menjadi sangat rentan. Tidak sedikit lansia yang akhirnya kehilangan aset, tabungan, bahkan hak atas rumahnya sendiri karena semua kuasa diberikan tanpa pengaturan yang tepat. Saya teringat kisah nyata seorang lansia bernama Bu Rohani, 78 tahun dari Pekalongan. Setelah sakit paru-paru, beliau pindah ke rumah anak laki-lakinya di Jakarta. Awalnya terasa indah, ia mendapat kamar sendiri dan perhatian penuh. Namun beberapa bulan kemudian, atas nama kemudahan rekening banknya digabung dengan anak. Tidak lama, surat rumah peninggalan suaminya juga dipindahkan ke pemilikannya. Bu Rohani percaya penuh bahkan tidak membaca detail dokumen. Hingga suatu hari rumah itu dijual untuk menutup utang usaha anaknya. Saat ingin kembali ke kampung, beliau tidak lagi punya tempat. Kalimatnya menyayat hati. Saya tidak punya rumah, tidak punya kuasa, dan tidak bisa menolak. Bapak dan Ibu, kisah ini menjadi pengingat keras bahwa cinta saja tidak cukup, perlu perlindungan nyata. Bukan berarti anak berniat jahat, tetapi tanpa aturan tertulis, situasi bisa berubah dan menempatkan orang tua dalam posisi lemah. Itulah kenapa penting untuk menyiapkan dokumen legal sebelum mengambil keputusan besar. Jangan takut dianggap tidak percaya. Karena menjaga hak sendiri justru membuat hubungan lebih sehat. Solusinya jelas. Pertama, tetap pegang kendali atas aset penting. Jangan dialihkan tanpa alasan yang kuat. Kedua, buat kesepakatan tertulis mengenai keuangan, perawatan, dan kepemilikan aset sebelum pindah. Ketiga, libatkan pihak netral seperti notaris, tokoh agama, atau penasihat keluarga agar semuanya transparan. Dengan cara ini, anak merasa aman, orang tua terlindungi, dan hubungan tetap saling menghormati. Sekarang saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu, apakah pernah merasa sungkan menolak permintaan anak terkait uang atau aset pribadi? Silakan tuliskan di komentar. Dengan berbagi, kita bisa saling mengingatkan bahwa menjaga diri bukan berarti tidak percaya, tapi justru agar kasih sayang tetap terjaga dan martabat orang tua terlindungi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keenam yang tidak kalah penting dalam mempersiapkan masa tua adalah dukungan sosial dan lingkungan sekitar. Seringkali kita terlalu fokus pada kenyamanan fisik, seperti rumah besar atau kamar yang rapi, tetapi lupa bahwa kesehatan jiwa sangat bergantung pada interaksi sosial. Lansia yang kehilangan lingkaran sosialnya cenderung lebih cepat merasa kesepian, rentan depresi, bahkan bisa mengalami penurunan daya ingat. Karena itu, sebelum memutuskan tinggal bersama anak, pikirkan juga apakah lingkungan baru akan tetap memberi ruang untuk bergaul, beraktivitas, dan merasa dihargai. Saya teringat kisah Pak Hasan, 71 tahun, yang sebelumnya tinggal di kampung halaman di Solo. Setiap pagi ia berjalan ke masjid, berbincang dengan tetangga sebaya, dan ikut ronda malam meskipun sebatas duduk sambil menemani. Hidupnya penuh warna meski sederhana. Namun ketika pindah ke rumah anak di Jakarta, ia kehilangan semua itu. Jalanan besar membuatnya takut keluar sendiri, tetangga jarang saling menyapa, dan tidak ada komunitas sebaya yang bisa diajak bicara. Dalam hitungan bulan, ia mulai lebih sering murung, malas bergerak dan kesehatannya menurun. Situasi ini menunjukkan bahwa bukan hanya rumah yang menentukan, tetapi juga kualitas lingkungan sosial. Bapak dan Ibu, solusinya adalah tetap mencari komunitas baru meskipun tinggal di tempat anak. Bisa berupa kelompok pengajian, perkumpulan lansia di kelurahan, atau sekadar tetangga yang bisa diajak ngobrol ringan. Jangan ragu untuk meminta anak membantu mencarikan lingkungan yang sesuai. Selain itu, pertahankan komunikasi dengan teman lama melalui telepon atau media sosial, agar hubungan tidak terputus. Ingatlah, dukungan sosial adalah vitamin untuk jiwa, sama pentingnya dengan obat untuk tubuh. Tanpa itu, hidup akan terasa sepi meski rumah selalu ramai. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung. Apakah lingkungan sekitar rumah anak nantinya akan membuat Bapak Ibu merasa nyaman, atau justru kesepian? Silakan tuliskan pendapat di komentar. Dengan berbagi, kita bisa saling membantu memilih lingkungan terbaik, agar hari tua tetap bahagia, sehat, dan bermartabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, poin ketujuh yang sering terabaikan namun sangat penting adalah komunikasi jujur dengan anak. Banyak orang tua yang memilih diam, hanya mengiyakan ajakan anak untuk tinggal bersama tanpa menyampaikan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Akibatnya setelah pindah barulah muncul rasa sungkan, kecewa, bahkan penyesalan.
Padahal komunikasi yang terbuka sejak awal bisa mencegah banyak kesalahpahaman dan menjaga hubungan tetap harmonis. Saya teringat kisah nyata seorang ibu bernama Bu Ratna, 69 tahun dari Semarang. Beliau diminta pindah ke rumah anaknya di Jakarta. Karena takut menolak, ia hanya mengiyakan meski hatinya masih ragu. Setelah pindah, Bu Ratna sering merasa tidak nyaman. Ia ingin tetap ikut pengajian rutin, tapi lingkungan baru tidak mendukung. Ia ingin punya waktu tenang membaca, tapi rumah selalu ramai. Ia ingin membeli kebutuhan kecil, tapi takut dianggap merepotkan. Semua ini ia pendam, hingga akhirnya sering menangis sendiri. Saat saya tanya mengapa tidak bicara dari awal, ia menjawab pelan, "Saya takut menyakiti hati anak." Bapak dan Ibu, komunikasi jujur bukan berarti menyakiti hati. Justru sebaliknya, itu cara kita menjaga hubungan. Katakan dengan jelas apa yang Bapak Ibu butuhkan. Apakah ingin tetap punya ruang pribadi, tetap mengelola keuangan sendiri, atau tetap menjalani rutinitas harian. Anak mungkin tidak selalu paham jika kita diam. Mereka juga sibuk dengan kehidupan masing-masing. Dengan berbicara jujur, anak bisa menyesuaikan ekspektasi sejak awal, sehingga keputusan yang diambil lebih adil dan sehat bagi semua pihak. Solusinya sederhana. Sebelum pindah, duduklah bersama anak untuk berbicara dari hati ke hati. Gunakan bahasa yang tenang, tanpa menuduh atau menuntut. Bisa juga melibatkan pihak ketiga yang netral seperti tokoh keluarga atau penasihat, agar diskusi lebih lancar. Jangan takut dianggap merepotkan, karena kejujuran justru akan menghindarkan kita dari konflik di kemudian hari. Ingatlah, cinta sejati dalam keluarga bukan hanya soal dekat secara fisik, tetapi juga soal keterbukaan dan saling menghormati. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk refleksi. Apakah pernah merasa sungkan menyampaikan keinginan kepada anak, lalu menyesal karena keputusan yang diambil tidak sesuai harapan? Silakan tuliskan di komentar. Dengan berbagi, kita bisa belajar bahwa komunikasi jujur adalah jembatan utama menuju kebahagiaan lansia dan keluarga di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah sampai di akhir pembahasan yang sangat penting ini. Sejak awal kita bertanya, apakah tinggal bersama anak setelah usia 65 tahun benar-benar pilihan terbaik? Jawabannya tidak sederhana. Ada sisi positif, tetapi juga banyak risiko jika tidak dipersiapkan dengan matang. Karena itu saya mengajak Bapak dan Ibu untuk selalu menimbang dengan bijak. Bukan hanya mengikuti arus atau rasa sungkan semata. Masa tua adalah masa untuk hidup lebih tenang, bukan masa untuk kehilangan jati diri. Kita sudah membahas 7 hal penting yang wajib dipersiapkan. Pertama, menjaga kendali keuangan agar tetap mandiri. Kedua, mempertahankan kebebasan kecil yang membuat hidup terasa berarti. Ketiga, menjaga hubungan keluarga agar tidak renggang karena intensitas tanpa batas. Keempat, melindungi kesehatan fisik dan mental dengan mempertahankan rutinitas sederhana. Kelima, memastikan perlindungan hukum agar tidak rentan terhadap penyalahgunaan. Keenam, membangun dukungan sosial dan lingkungan yang sehat. Dan ketujuh, berkomunikasi jujur dengan anak sebelum memutuskan. Ketujuh poin ini adalah kunci agar keputusan besar ini membawa kebahagiaan, bukan penyesalan. Bapak dan Ibu jangan pernah merasa salah jika ingin tetap mandiri. Ingat, kemampuan untuk memilih cara hidup sendiri adalah bentuk tertinggi dari martabat. Tinggal bersama anak bisa indah jika dijalani dengan persiapan, kesepakatan jelas dan saling menghormati. Tetapi jika tidak, tetap ada banyak alternatif lain yang bisa membuat hari tua bahagia. Yang terpenting adalah bagaimana Bapak dan Ibu merasa damai, dihormati, dan tetap punya kendali atas hidup sendiri. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk ikut berbagi. Menurut Bapak Ibu dari 7 poin tadi, mana yang paling penting untuk dipersiapkan? Silakan tuliskan di komentar. Dengan berbagi, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi juga membantu lansia lain yang mungkin sedang bingung menghadapi pilihan serupa. Diskusi ini bisa jadi cahaya bagi banyak keluarga di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini, Kesehatan Lansia TV, dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini. Bukan untuk mengejar angka, tetapi agar semakin banyak saudara kita di seluruh Indonesia yang bisa menjalani masa tua dengan sehat, bahagia, dan penuh martabat. Semoga Allah selalu memberi Bapak dan Ibu kesehatan, umur panjang, serta ketenangan hati di setiap langkah usia senja.